Oke, kita masuk di pelajaran apa itu KDM? Kebutuhan dasar manusia. Pertanyaannya, manusia butuh apa? Tidur. Oh, ada lagi butuh uang. Apa lagi? BAK. Mandi. Apa lagi? Ibadah. Apa lagi? Ya masuk ke sini lah. Mandi dan kawan-kawan. Ya kan, kamu kalau mandi doang, enggak kan? Pasti gosok gigi ya. Ada yang keramas. Ada lagi. Gunting kuku, mandi dan kebersihan kan gitu. Ada lagi. Teknologi. AI, artificial intelligence. Kecerdasan buatan. Apa lagi? Sedekah, ibadah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti baru 9 orang yang nyumbang ide. Healing, jalan-jalan. Pendidikan. Pekerjaan. Uang udah. Uang ini berarti pekerjaan. Apalagi kira-kira? Kasih sayang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pas. Satu lagi berarti. Ada yang kurang kasih sayang? Ya. Masa harus saya korek informasinya, kan nggak usah. Kenyamanan. Ya, boleh lah, kenyamanan. Ada yang sekarang merasa tidak nyaman? Baik. 14 atau 13 atau 14 ya. Artinya satu orang nyumbang satu ide. Oke, sekarang saya akan balikan ke kalian. Kenapa dari semua kebutuhan yang kalian sebutkan tadi, ya, dan setiap saya ngasih materi ini di pengantarnya, kenapa yang pertama disebut selalu makan? Karena kalau belum makan nggak bisa ngelakuin semua itu. Ada lagi? Karena kalau nggak makan gastritis, boleh lah. Apalagi? Karena kalau nggak makan kekurangan kasih sayang. Apa lagi? Karena kalau nggak makan nggak konsentrasi dan lain sebagainya. Ya, pertanyaan saya, kenapa dari semua siswa, dari semua kelas yang saya masuk ke sana menyampaikan materi ini, kenapa nggak ada yang pertama kali disebut itu adalah bernafas? Oksigen. Ada nggak? Saya rasa nggak ada yang nyebut ini. Di semua kelas, di semua tingkat ya, di semua, artinya dari kakak kelas kamu, saya ngajar dari kakak kelas kamu sampai kamu sekarang, kalau bicara kebutuhan dasar manusia selalu diawali dari makan. Apakah kalau nggak ada oksigen kamu akan bisa melakukan dari 2 sampai ke 13? Berarti kamu butuh nggak 2 ke 13? Lebih butuh mana dengan nomor 1? Saya anggap saya Sultan dari mana? Saya kasih kamu duit 5 triliun, syaratnya nggak nafas. Gimana nikmatinya Pak? Berarti yang harus dinikmati itu apa? Ya kan? Kamu punya semua ini, tapi kamu nggak punya satu ini, selesai semua. Ya kan? Kamu bisa makan, kamu bisa minum, kamu bisa istirahat semua, kamu jago AI, kamu bisa jalan-jalan keliling dunia setiap minggu sekali, misalkan gitu ya. Kamu kasih sayang punya, kamu punya kenyamanan, tapi kamu nggak bisa nafas aja. Ya, selesai.
kebutuhan manusia yang pertama adalah nafas, oksigen ya. Dan ini kenapa hampir semua orang kalau kamu coba tanya apa kebutuhan kamu, pasti nggak bakal nyebutin oksigen. Kenapa kira-kira? Oh, berarti kalian gak mau nafas. Kenapa kira-kira? Ya kalau kalian jawabannya karena cuma mau mikirin maunya doang, berarti kan selama ini sebenarnya kamu gak mau nafas. Kenapa kira-kira? Orang gak pernah, hampir lah yang saya temuin kalau saya ngomongin masalah ini selalu jawabannya tuh bukan pertama tuh bukan oksigen, bukan bernafas. Kenapa kira-kira? Karena oksigen nggak usah dicari dulu. Karena oksigen nggak usah dicari dulu, sehingga kamu merasa effortless, nggak perlu nyari gitu ya, ya kan? Kamu nggak bisa ngelihat oksigen kan? Kamu nggak bisa nangkep oksigen kan? Kamu nggak bisa ngerasain oksigen kan? Tapi kamu hidup karena oksigen. Nggak ada satu pendapat pun yang membantah bahwa manusia hidup karena menghirup oksigen. Kamu silakan cari bantahannya, teorinya manapun gak bakal ada. Berarti semua orang di dunia ini sepakat bahwa manusia hidup karena menghirup oksigen, bukan karena makan dulu, ya kan? Menghirup oksigen dulu. Nah, karena dia tidak bisa kamu rasakan, dia tidak bisa kamu lihat, sehingga sering dia kamu lupakan. Ya, akhirnya manusia itu lupa bersyukur. Gak ada cerita, ada gak manusia lupa bernafas? Lupa makan ada gak? Banyak. Tapi lupa nafas? Enggak. Tapi pernah gak kamu bersyukur, ya Allah, alhamdulillah masih bisa nafas? Kalau makan kan, alhamdulillah masih kenyang, alhamdulillah hausnya selesai, tapi alhamdulillah saya masih nafas. Kamu pernah mengucapkan itu enggak? Kalau bangun tidur selalu. Kalau bangun ingat. Ya kalau ingat, nah itu kan poinnya. Kalau ingat, kalau lebih sering gak ingat. Karena dia sangat tidak sadar. Nih, justru karena banyak orang yang tidak sadar, maka banyak orang yang tidak bersyukur dengan oksigen. Gitu ya. Makanya susah bersyukur itu sebenarnya susah gampang. Susahnya karena kamu gak pernah nyadari ini. Seandainya udah kamu kenal dia itu siapa, maka kamu gampang bersyukur. Hidup tuh enak. Intinya kan cuma satu hidup itu, kamu nafas. Iya kan? Kamu gak nafas hidup gak? Intinya hidup itu satu, kamu nafas, sudah selesai. Mau sesusah apapun, selama kamu masih nafas, berarti kamu masih hidup. Mau sekaya apapun, kalau kamu gak nafas, kamu gak hidup. Kekayaan kamu buat apa? Iya, ya mungkin buat anak, tapi kan bukan buat kamu kan? Kalau punya anak. Ya kan sekarang ada kelompok yang memilih tidak mau punya anak kan? Ya kan itu. Oke. Nah, kebutuhan dasar manusia itu kita akan bahas dari yang paling dasar, namanya oksigen. Oke, sekarang coba buka di Google, silakan cari gambar dan tulis atau gambar di buku kamu kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow. Atau gini deh, segitiga kebutuhan dasar manusia, terus Maslow. Ah iya, gambarnya piramid. Ini nama teorinya ini nih, hierarchy of needs. Of needs, Abraham Maslow. Kalau nggak salah gini, teori dia. Ya silakan digambar, itu yang akan kita bahas. Pertama, segitiganya kan? Iya, segitiganya. Oke. Apa gitu ya? Oke, kita udah? Ketawanya udah?
Kita masuk ke materi kebutuhan Maslow ya. Kenapa atau gini? Gimana cara baca gambar ini? Gak tahu. Dan belakang. Mana yang harus dipenuhi pertama kali? Dari atas. Atas. Fisiologi Pak. Ya. Apa yang harus dipenuhi pertama kali dari fisiologi? Berarti ini cara bacanya dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah? Dari bawah ke atas. Oke, kalau gitu, kenapa kebutuhan fisiologis menjadi kebutuhan paling dasar yang harus dipenuhi? Karena fisiologi. Apa? Ya ngapain saya nanya? Kenapa kebutuhan fisiologi jadi kebutuhan paling dasar? Soalnya saya nggak tahu fisiologi Pak. Sama. Saya nggak tahu. Anatomi fisiologi apa itu? Pengetahuan itu bahasa logos, bahasa Latinnya. Makanya ilmu pengetahuan logos itu harus logis. Logis itu masuk akal. Ya. Fisiologis artinya ada fisio, ada logos, ada ilmu tentang fisio. Biologis berarti bio dan logos, ilmu pengetahuan tentang bio atau makhluk hidup. Sosiologis, logos itu ilmu, sosio itu sosial, jadi ilmu tentang sosial. Nah, fisiologis apa berarti? Visi misi. Jadi kamu selama ini selama kelas 10 belajar anatomi fisiologis, kamu nggak ngerti apa yang kamu pelajarin? Fisik. Oke. Hah? Organ manusia, apanya? Ya. Fisik. Enggak sih. Kalau di bahasa Inggris dokter itu apa bahasa Inggrisnya? Dokter. Fisiknya ya, bukan fisikawan ya, physician ya. Atau kamu cari di kalau baca jurnal atau membaca apa, dokter itu selalu menggunakan kata ini. Dokter itu kan gelar sebenarnya ya, gelar, tapi profesi yang berkaitan dengan itu pakai bahasanya ini biasanya. Berarti dia berkaitan dengan fungsi tubuh manusia ya, fisik. Jadi anatomi fisiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang fungsi tubuh manusia. Jadi selama ini kamu belajar, nggak tahu kamu belajar apa. Kenapa fisiologis menjadi paling dasar? Karena kalau nggak berfungsi nggak bisa apa-apa. Iya. Apanya yang berfungsi? Karena manusia makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu apa? Manusia. Karena manusia adalah makhluk Hidup. ya, kan tadi makhluk hidup apa? Makhluk hidup itu apa? Bio ya. Jadi manusia itu makhluk yang punya fisik, yang tumbuh dan berkembang. Apa ciri-ciri makhluk hidup? Saya tanya. Terus? Hah? Tumbuh dan berkembang. Menerima rasa, apalagi? Kayak udah segitu dulu. Kalau ciri makhluk hidup adalah bernafas, tumbuhan makhluk hidup atau bukan? Iya. Berarti dia bernafas. Iya. Bagaimana dia bernafas? Bagaimana dia bernafas? Ya, bedanya kalau kita menghirup oksigen mengeluarkan karbon, kalau dia menghirup karbon menghasilkan oksigennya dihirup oleh
Apa? Jadi kenapa kebutuhan paling dasar adalah kebutuhan fisiologis? Karena manusia adalah makhluk biologis, makhluk yang punya fisik, yang mana fisiknya punya fungsi fisiologis. Nah, kurang lebih kalau diringkas kebutuhan fisiologis manusia itu ada 6. Yang pertama itu O2 atau oksigen. Yang kedua apa? CO2. Kebutuhan manusia butuh CO2 nggak? Nanti kita bahas butuh atau enggak. Tapi kan CO2 kamu buang. Kebutuhan kedua apa? Hah? Makan. Buang air. Bernapas kan udah. Setelah bernapas air. Baru setelah air apa? Nutrisi atau makan. Setelah nutrisi apa? Tidur, istirahat. Langsung tidur aja. Berpikir itu bukan kebutuhan tapi keharusan. Tapi kan kamu nafas ya butuh mikir kan? Iya. Nafas aja nggak perlu mikir ya. Ntar nafas gimana gitu ya? Enggak kan? Oke, yang selanjutnya apa? Ibadah. Kamu kebutuhan fisiologis, kebutuhan yang berkaitan sama ibadah iya butuh. Tapi kalau kamu nggak nafas, kamu nggak bisa ibadah juga sih. Udara iya udah. Harus udara, air, makan. Kamu minum air, kamu makan. Hasil dari minum dan makan itu jadi apa? Daging, lemak. Hah? Ada sampahnya nggak? Dikeluarin nggak dari itu? Itu namanya apa? BAB dan BAK. Namanya eliminasi. Coba kamu mau nggak BAB seminggu aja pasti nggak nyaman. Iya. Iya. Berarti BAB dan BAK itu kebutuhan dasar. Gitu ya. BAB kamu sekaya apapun nggak bisa, mohon maaf, buang air besar gitu, nggak bisa kentut aja. Ya nggak usah buang air besarnya, kentutnya aja dulu. Kamu pasti tersiksa. Badan kamu begah, kembung ya. Nanti buncit tapi isinya angin semua. Ya. Ada lagi tuh 2, 3, 4, 5 apa? Istirahat kan? Salah, bukan istirahat dulu. Pengennya istirahat aja, bergerak dan istirahat. Ya, bergerak terus yang kamu salah, istirahat terus juga kamu salah. Jadi harus bergerak dan istirahat. Terakhir, Produksi. berkembang biak. Karena berkembang biak itu adalah salah satu ciri makhluk hidup dan yang menjadikan dia tidak punah. Ya, berkembang biak. Oke, kita bahas ke yang pertama, oksigen. Oksigen. Cukup nggak di sini? Oke, kita ke sini. Selama kamu belajar anatomi fisiologi, ya, kebutuhan oksigenasi dilakukan dengan cara untuk memenuhi oksigen. Kamu harus bernapas. Sistem apa yang bekerja saat kamu bernapas? Yang buat nangkep oksigennya. Sistem yang digunakan untuk kamu nangkep oksigen. Sistem. Hah? Sistem? Masa saya ulang lagi ke kelas 10? Kalau gitu gini, yang paling kecil dalam tubuh manusia namanya sel. Sel bertumpuk menjadi banyak, bersatu, berkumpul dengan fungsi yang sama akan menjadi jaringan. Jaringan berkumpul menjadi banyak, membentuk satu fungsi disebut organ. Organ yang banyak membentuk satu kerja, ya, satu fungsi kerja disebut
Sistem pernafasan berarti yang terdiri dari organ-organ respirasi apa aja? Hidung, bahasa anatominya apa? Sinus, bukan hidung, itu bagian dari hidung. Enggak langsung ke paru-paru dong. Masa itu kamu langsung nyambung ke paru-paru? Sebelum trakea? Paring, paru-paring ya. Terus? Terus? Trakea. Terus? Enggak langsung paru-paru. Trakea bercabang menjadi? Bronkus bercabang menjadi bronkiolus. Bronkiolus bercabang menjadi alveolus. Nah, di mana ada paru-parunya? Di mana? Di mana? Bronkus itu percabangan dari trakea, dia bukan paru-paru. Bronkiolus itu percabangan dari bronkus, dia juga bukan paru-paru. Hah? Berarti paru-paru itu apa? Kumpulan apa? Kumpulan alveoli ya. Ya kurang lebih seperti ini. Alveolus itu kalau dalam jumlah banyak jamaknya ya, kalau satunya alveoli, kalau banyak alveolus. Nah, alveoli berkumpul menjadi alveolus, berkoloni jadi paru-paru yang punya beberapa lobus. Yang dua lobus kanan atau kiri? Yang dua lobus kanan atau kiri? Kiri. Yang tiga lobus? Benar? Nggak mau berubah lagi? Kurang lebih seperti ini. Kiri yang dua? Ya. Yang dua yang mana? Nah, ini sistem pernapasan manusia. Jadi si paru-paru itu adalah kumpulan ya daripada alveoli. Oke, sekarang coba googling. Ya, di googling ada berapa jumlah alveolus di dalam paru-paru manusia? Totalnya berapa? Ya. Jumlah alveolus dalam paru-paru manusia. 480 juta. Ya kan? Alveolus itu kalau digambar seperti mangkok ya. Iya. Ini kalau kita potong tengah seperti ini, di sini nanti ada pembuluh darah kan dia. Ya, ini kan kosong tengahnya. Bagian yang kosongnya, rongganya. Jadi dia bentuknya seperti bola ya, bukan bola ya. Seperti kalau kamu gambar pohon tuh kan gitu, daun-daunnya kan gitu, tak, tengahnya kan kosong. Itu yang akan nanti tempat udara. Kemudian dia di pinggirannya itu adalah pembuluh darahnya. Kurang lebih ada 480 juta alveolus yang ada di paru-paru kamu, yang setiap saat terjadi pertukaran apa? Oksigen dan di alveoli terjadi pertukaran O2 dan karbon dioksida CO2. Nama prosesnya apa? Proses bertukarnya O2 dengan CO2 namanya? Respirasi itu proses bernafas. Inspirasi itu menarik nafas in. Ekspirasi itu mengeluarkan nafas exit. Satu inspirasi, satu ekspirasi disebut dengan satu ventilasi atau satu rute nafas. Jadi disebut nafas itu kalau kamu narik kemudian ngeluarin. Kalau narik doang nggak ngeluarin itu belum nafas. Itu tarik nafas, tahan nafas gitu ya.
Nah, kalau yang pertukaran O2 ke CO2 prosesnya namanya difusi. Nah, di rongga-rongga alveolus inilah terjadi difusi perubahan antara CO2 dengan O2. Gitu ya. CO2-nya masuk ke darah, O2-nya nanti naik. Tapi sebelum jauh dia ke alveolus, sekali lagi sebelum jauh dia ke alveolus, si oksigen ini bisa kamu dapatkan dari mana? Dari udara. Dari udara ya, kamu ngambil oksigen. Kemudian dia masuk dengan cara dihirup, diinspirasi. Yang kamu inspirasi itu udara atau oksigen? Oksigen. Oksigen atau udara? Oksigen. Hah? Udara atau oksigen? Hah? Udara. Oksigen. Ya, kamu menghirup udara atau menghirup oksigen? Oksigen. Hah? Ya, menurut kamu? Kamu pernah kena kejebak macet? Dan pas kamu ada di belakang angkot? Yang kamu hirup apa? Oksigen bukan? Kamu menghirup udara atau oksigen? Kamu menghirup udara atau oksigen? Apa bedanya udara dan oksigen? Hah? Kalau udara angin. Kalau gitu kamu nafas harus di depan kipas angin. Karena yang kamu hirup adalah angin. Kalau ini kan tidak ada angin tuh. Hah? Yang dihirup oksigen. Berarti kalau kamu di belakang, nggak usah di belakang angkot lah, dalam kondisi normal gitu ya, nggak macet nggak apa, tapi kamu di belakang kendaraan, emang yang kamu hirup itu udara atau asap? Atau kalau kamu lagi masak, ya kan suka ada aromanya naik ke hidung, yang kamu hirup itu oksigen. Udara. Berarti apa itu udara? Apa itu oksigen? Udara bersih. Oksigen itu udara yang nah, siapa yang ngolah? Di sini siapa yang ngolah oksigennya? Asik ya kan? Udara adalah apa yang ada di lingkungan kita, yang ada di atas tanah, itu namanya udara. Ya, di sini itu udara. Di antara space, di antara ruang, di ruang antara benda itu udara. Itu namanya udara. Ya kan? Di dalam udara itu ya banyak partikel-partikel yang kita tidak bisa lihat. Entah itu oksigen, entah itu karbon, entah itu debu, entah itu apa lagi, bulu binatang dan lain sebagainya. Nah, itu di udara adanya. Udara itu tempatnya. Kalau dia digerakkan oleh satu benda, namanya angin. Jadi angin adalah udara yang bergerak. Nah, kalau oksigen adalah kandungan yang ada di partikel yang ada di udara tersebut. Nah, ketika apa yang kamu hirup? Yang kamu hirup adalah udara. Berarti nggak oksigen semua, benar nggak? Ya, termasuk debu pun kamu bisa hirup masuk. Makanya kamu bisa memproduksi yang namanya upil. Jadi upil adalah kotoran yang terbawa oleh udara ketika dia dihirup oleh kamu. Ya. Siapa yang menyaring bulu hidung? Namanya silia. Saya bilangin nanti ke beliau. Ya, silia. Jadi
Itu adalah bulu-bulu halus di hidung yang fungsinya menyaring udara kamu dari kotoran dan zat-zat ataupun debu-debu yang tidak penting bagi tubuh. Jadi kalau kata Sylvia tadi, diolah oksigen itu udara yang sudah diolah, siapa yang olah? Yaitu bulu hidung kamu itu. Jadi kalau kamu lihat orang bulu hidungnya offside gitu ya, lembab, berarti dia udaranya sangat bersih masuk ke dalam hidung dia. Fungsi silia untuk menyaring kotoran. Mau kamu cabut-cabutin juga dia akan numbuh lagi. Iya, mau dia digunting gitu ya biar gak panjang, dia akan tumbuh lagi karena memang emang tugas dia untuk tumbuh. Tapi kok nggak bisa sepanjang rambut gitu Pak misalnya? Nah itu nanti kamu belajar tentang gen. Jadi gen kita itu pintar, ada yang namanya tempat gen atau disebut dengan kodon. Kodon itu ada, semua kulit ini kan ada rambutnya ya. Bulu atau rambut? Bulu. Rambut apa bulu? Kalau ayam bulu atau rambut? Bentuk bulu kan kayak begitu. Bentuk kamu kan begini. Jadi itu ya rambut ya. Jadi kalau manusia itu nggak punya bulu, punyanya rambut. Jadi kan dia rambut-rambut di semua kulit kan ada rambut. Tapi dengan adanya genetik tersebut, adanya DNA itu, adanya kodon itu, ada beberapa istilahnya kode-kode yang dimatikan. Jadi di kulit kamu yang harusnya tumbuh rambut ya, si kode genetiknya itu dimatikan untuk tidak terlalu panjang. Jadi yang hanya panjang itu di area sini. Di area-area lain rambut itu tidak akan sepanjang rambut di kepala, karena secara alamiahnya dia itu pintar, oh ini harus dimatiin, ini biar gak kepanjangan, ini dimatiin. Jadi nggak ada, ini pun ya nggak ada yang ya nggak tahu sih kalau memang ada, misalkan kalau di film kungfu ya yang panjang gitu. Nah itu kecuali dia memang genetiknya itu, kalau enggak dia yang pakai obat gitu kan, itu namanya udah manipulasi. Ya, kalau genetiknya murninya seperti itu, nggak ada kan, mohon maaf misalkan bulu ketek kamu panjangnya kayak bulu karena memang terjadi yang diatur oleh DNA-nya, kata DNA udah segitu aja, sama kayak bulu hidung udah segitu aja, nggak usah panjang-panjang. Berarti DNA laki-laki yang perempuan beda dong? Iya, Bapak. Laki-laki punya juga kelenjar payudara, kelenjar mame laki-laki, tapi sepunya dan sebanyak apapun hormon dan lain sebagainya, dia tidak akan pernah bisa tumbuh seperti punya wanita, dan tidak akan pernah bisa menghasilkan air susu. Yang hanya bisa itu punya perempuan, dan itu ada di gennya perempuan. Perempuan juga ininya di kulit ininya ada DNA yang memang khusus rambut ya ada, tapi dia di perempuan itu tidak akan tumbuh karena akan dimatikan oleh tubuh, kecuali pada beberapa kasus ya. Ada kan pernah kamu kalau ada yang pernah lihat perempuan berkumis? Iya. Itu kan kasusnya satu dari sekian ratus ribu atau sekian juta. Iya. Bapak, terus kalau misalkan orang transgender gitu kan, misalkan dia dari laki-laki ke perempuan, terus kalau dia enggak, maksudnya kan keturunan gitu, jadi dicukur terus gitu ya Pak? Kalau dia itu transgendernya buatan, artinya dia operasi dan lain sebagainya, itu udah proses manipulasi genetik gitu. Artinya nggak dicukur terus menerus, ada obatnya biar nggak tumbuh. Ya sama kayak biar jangkurnya nggak tumbuh ya. Ya kan semua. Kita punya jangkut. Ya. Jadi kalau jangkut dipotong udah Ya nggak dipotong. Nggak tahu ya sih kalau itu saya nggak tahu. Tapi yang jelas yang perempuan juga ada bagian itu
tumbuhnya, cuman tidak tumbuh. Yang tumbuh cuma di laki-laki, makanya suaranya lebih ngebas kalau laki-laki. Salah satu tanda pubertas laki-laki adalah suaranya pecah. Yang tadinya cepreng, kemudian jadi gede, bom. Wow. Makanya suara laki-laki dan suara perempuan itu beda. Kalau di range vokalnya kan, musiknya pasti beda. Itu genetik. Kan balik lagi kemana tadi? Ke Silia. Ya, jadi Sisilia itu Sisilia. Ya, jadi Silia itu fungsinya untuk menyaring. Ya, ada yang nggak ada namanya Sisilia kami sebenarnya. Oh. Ya nggak tahu. Jadi Silia itu fungsinya untuk menyaring daripada udara yang kamu hirup. Makanya kalau kamu bangun tidur pasti ada ukirnya. Karena seharian kamu nafas kamu nggak tahu apa yang kamu hirup. Dia akan terfilter di sana, kemudian nempel di kulit, di mukosa hidung, kemudian kering jadi pil. Ya jadi kotoran. Nanti jangan lupa namanya apa? Serumen. Serumen itu ya zat sisa yang dihasilkan oleh tubuh, namanya serumen. Hah? Ya, belet juga sama. Nah, tapi nggak disebut serumen lah, biasanya kalau belet ya kotoran. Zat sisa yang dihasilkan oleh tubuh. Kotoran yang dihasilkan oleh tubuh. Apa tadi? Siapa yang mau nanya? Apa? Berarti dia kotorannya dari mana? Kan kalau ukir itu kan dari udara yang terpapar. Sama, ya dari udara yang terpapar ke mata. Ya emang kamu bahkan kalian kan nggak sadar berapa kali mata kamu berkedip untuk melindungi bagian mata dari debu yang masuk lewat udara. Kamu kan nggak pernah itu, iya kan? Dan mata kamu itu selalu berkedip secara refleks itu untuk menutup itu. Kalaupun ada yang masuk, perlindungan kedua ada yang namanya air mata, tapi bukan air mata buaya. Namanya kelenjar lakrimal, fungsinya menghasilkan air mata. Kerjanya lakrimasi atau membasahi mata supaya tidak kering, tidak iritasi. Nah, dia itu proteksi kedua setelah kelopak. Kalau dari kelopak dia lolos, dia nggak lolos dari air mata ini, makanya bangun belekan. Itu. Ya. Nah, kemudian udara itu nanti tadi kalau tadi kamu bahas tentang sinus-sinus, nah udara yang melewati rongga hidung itu kemudian akan dilembabkan, dihangatkan ya oleh kelenjar sinus. Kelenjar sinus kan di sini isinya air, rongga sinus isinya kan air, ya fungsinya itu. Jadi kalau kamu kena sinusitis jangan bilang saya punya sinus, semua orang punya, tapi nggak semua orang kena sinusitis, gitu ya. Dilembabkan, nah baru nanti hasilnya itu oksigen akan masuk ke sini, ke alveoli tadi atau alveolus. Ada pertanyaan atau saya lanjut dulu? Lanjut? Oke. Yang Pak kalau sinus dia keluar dari itu kan airnya. Ya, kalau sinusitis. Ya. Kalau sinusitis itu biasanya dia pilek tapi bukan influenza ya. Misalkan nggak ada batuk nggak apa gitu ya. Kemudian biasanya karena produksi airnya, karena peradangan produksi airnya berlebih, maka dia akan terus-terusan meler. Kalau lagi kepedesan Nggak, itu bukan dari sinusitis sebenarnya. Tapi ada penjelasannya ya. Kalau kepedesan itu kan biasanya sebenarnya gini. Ketika kepedesan nih, orang orofaring itu kan di sini lokasinya. ya. Ini orofaring misalnya ya.
Oral itu kan oral, faring itu faring. Faring itu kan nyambung ke bagian hidung. Nah, ketika kamu masukkan makanan panas plus pedas, misalkan kayak gitu ya, dia kan akan melewati ini. Dia masuknya nggak, kamu makan nggak lewat hidung kan, tetap lewat mulut, kan? Tapi bagi mulut dan bagi orofaring ini itu adalah ancaman, artinya stresor gitu ya. Akhirnya tubuh akan mengeluarkan reaksi hipersekresi, mengeluarkan air berlebih ya untuk supaya tidak menjadi radang dan lain sebagainya lah. Itu memang ada mekanisme tubuh hipersekresi seperti itu. Nah, akhirnya nanti dari sini keluarlah air air dari yang mungkin dari sinus ya, dari sinus itu. Tapi itu bukan sinusitis. Kalau kamu berhenti makan pedasnya selesai. Kalau sinusitis kan karena peradangan, entah itu infeksi atau apa. Kalau misalnya dia lendirnya terus ada itu apa? Pilek. Bukan, maksudnya dia nggak kelihatan gitu di belakang maksudnya kayak Bereak gitu. Ya, kalau ada batunya bisa jadi dari infeksi tenggorokan, infeksinya berat gitu misalkan ya, bisa begitu. Ya, jadi kalau menentukan penyakit ya nggak bisa tebak-tebak begitu ya, harus ada pemeriksaannya. Ya banyak, jadi hipersekresi itu sebenarnya salah satu mekanisme tubuh yang normal sebenarnya. Ya, termasuk reak itu sendiri. Nah, kita bahas nanti jangan di ilmu penyakit, ada gurunya lagi, bukan saya. Ya, oksigen nanti akan diapain setelah bertukarnya? Kan bertukar, karbon dioksida keluar, oksigen diapain di dalam tubuh? Dialirin ke jantung, ke seluruh tubuhnya kemana? Kemana-mananya kemana? Ke darah mata, spesifiknya kemana? Dibawanya oleh siapa oksigen? Dibawanya oleh darah. Darah apa tepatnya tuh? Enggak dong. Itu darah apa? Darah merah atau eritrosit itu mengandung apa yang bisa mengikat oksigen? Mengandung enggak dong, trombosit, eritrosit beda. Eritrosit mengandung apa yang bisa mengikat oksigen? Sel eritrosit atau sel darah merah punya zat apa yang fungsinya mengikat oksigen? Ya, nyampe glukosa. Ya, HB akan membawa oksigen. HB itu supirnya, ya, oksigen itu penumpangnya, dibawa oleh si HB itu. Oksigennya melalui di eritrosit itu anggap kendaraannya. Ya, eritrosit atau darah merah akan berjalan di mana? Pembuluh darah atau vaskular ya. Vaskular itu jalan tolnya. Nah, pertanyaannya sekarang, si sopir ini mau nganterin oksigen kemana? Alamatnya kan harus jelas. Kalau kamu naik taksi, kemudian kamu bilang, Pak, saya mau ke Jakarta. Jakartanya mana, Neng? Jakarta Selatan. Selatannya mana? Pasar Minggu. Selatannya mana? Jagakarsa, Ragunan, Warung Buncit, Pondok Indah. Pondok Indahnya mana? Ya kan? Berarti kalau oksigen dibawa ke seluruh tubuhnya mana? Otaknya apanya yang dikasih oksigen? Alamat jelasnya apa? Jangan alamat palsu. Hah? Tadi yang bilang apa? Bukan. Vaskular ke sel, ke unit terkecil dari tubuh. Karena di semua tubuh kamu itu ada selnya.
Nah, rumahnya oksigen yang dari luar atau tempat berkunjungnya oksigen, anggap oksigen itu tamu agung buat kamu gitu ya, tamu VIP buat kamu, dia akan disambut di sel, bukan di sel kurungan ya, di sel tubuh manusia. Sel tubuh manusia. Pertanyaannya, apa yang terjadi sama oksigen di dalam sel? Apa dia bengong-bengong aja gitu, cuman ngeliatin, habis itu balik lagi? Dia ngapain? Menerima apa? Menerima hadiah? Sel itu kan ada 3 struktur ya, ada pusat sel namanya nukleus, ada cangkangnya namanya membran, plasma, tengahnya 3 komponen utama ya, namanya sitoplasma. Nah, si oksigen disambut, dimasukin ke dalam sel. Di sel dia ngapain? Apa tuh? Main gaple. Tapi kalau sel kurungan ya di sel dia melakukan nggak menyebarkan, ini udah tujuan akhir, mau kemana lagi menyebar? Jadi terus ngapain dia di sini? Nyimpan apa? Nyimpan informasi. Dia melakukan oksidasi atau pembakaran. Apa yang dibakar? Lemak. Ya lemak, bener sih lemak, tapi enggak, itu prosesnya agak panjang. Bener lemak, tapi oksigen itu pembakarnya. Yang dibakar adalah gula atau glukosa. Glukosa tambah O2, hasilnya apa? Glukosa atau gula ditambah oksigen atau dibakar oleh oksigen, hasilnya adalah energi. Saya juga begini Pak, makan yang manis ya? Nah dulu. Energi atau atau ATP istilahnya, kalori atau panas. Itulah kenapa kamu bisa hidup sampai sekarang, nggak lemes, punya tenaga, bisa tidur dengan nyenyak, bisa bangun tidur, bisa scroll IG, bisa scroll TikTok, bisa mandi, bisa sarapan, bisa kumpul di sini dan nanti bisa pulang lagi, atau nanti bisa nyari gebetan karena kamu ada energi. Nah, itulah kenapa kalau tadi misalkan ada lemes segala macam, makannya gula. Iya. Jadi kalau anak mesin yang sering ngelihat saya ngasih anak yang tiba-tiba pingsan, saya suruh makan gula, karena itu akan langsung kepake daripada karbon. Kalau orang pingsan kamu kasih karbon, kamu kasih nasi 1 bakul, ya dia makan tapi nggak bakal cepet karena karbonnya harus dipecah dulu, diapain dulu. Kalau gula kan dia akan langsung masuk ke pembuluh darah, dibawa langsung jadi energi. Panas apa pas aku jalan di MLS bawa coklat. Iya. Dan nanti termasuk ya, kalau ketika kunjungan industri tadi itu tahun 3 tahun lalu lah, yang saya sarankan waktu itu ke Pak Henry, saranin anak-anak buat bawa coklat. Ya paling tidak, ya paling enak itu memang coki-coki. Kenapa? Karena dia nggak padat kan ya, tapi nggak cair gitu. Artinya sambil jalan pun enak makannya. Murah. Ya itu adalah tipsnya para pendaki kan gitu, sambil mendaki sambil coki-coki. Kenapa? Karena
coklat itu punya kalori yang besar, coklatnya aja ya. Coklatnya aja punya kalori yang besar. Kalau coklatnya udah diolah jadi kayak coki-coki dan lain sebagainya, itu kan udah plus gula, coklat plus gula. Jadi kalorinya gede. Kan pernah ada yang lihat, ada yang pernah lihat buah coklat yang aslinya kayak gini? Kakao, pernah ngerasain? Pahit kan? Manis. Asli buah coklat. Iya. Emang manis? Iya, tahu saya aslinya pahit. Setelah diolah jadi manis. Jadi sebenarnya coklat itu pahit sebenarnya. Namanya kan kokoa. Coklat itu diambil dari kata kokoanya itu. Kemudian diolah, dikasih itu jadi coklat. Jadi coklat berbentuk yang kalian tahu. Tapi nggak tahu kalau saya mungkin makannya yang mentah, saya nggak tahu ya, karena yang buahnya. Jangan kulitnya. Iya, yang jangan buahnya. Iya, bentuk. Yang dalam kayak gini kan Pak? Iya, bentuknya gitu. Dalamnya apa? Agak seginian lah. Iya Pak. Ya, gituan lah pokoknya. Ya udah pokoknya begitu lah. Jadi kemana-mana kan. Nah, coklat itu kenapa saya sarankan begitu waktu itu karena dengan kita makan coklat, sementara kan di promo itu dingin pasti. Nah, ketika kita makan coklat masuk langsung ke darah menghasilkan energi atau kalor itu kan panas. Jadi tubuh kita memproduksi panas, di luar dingin, kita memproduksi panas, jadi kita tetap stabil, nggak hipotermi, nggak kedinginan. Nah itu juga ketika kemarin pas jalan gitu ya kenapa saya suruh bawa coklat ya biar kamu atau biar peserta nggak kehabisan energi, karena saya tahu buat anak-anak sekarang jalan itu hal yang paling sulit gitu ya. Nah, kalau apa yang terjadi kalau kekurangan gula? Lemas. Ya, kalau yang di hari terakhir ada yang tahu siapa yang tepar anak pasti? Iya tahu. Tangannya dingin, kemudian udah kayak orang stroke kan? Jadi mau kamu, ya sebenarnya nggak ada masalah sih kamu kasih si minyak kayu putih ya, ya menghangatkan, tapi itu bukan solusi. Ya solusinya kasih dia glukosa. Kasih gula. Ya kan akhirnya. Hah? Gak sadar itu ya itu tadi karena dia kehabisan energi. Sebenarnya bukan gak sadar dia panik kan akhirnya, karena kepanikannya dia kan gak nyaman, kurang gula itu pokoknya kalau kamu lapar, kemudian lapar banget kamu udah beresin dulu kerjaan dan lain sebagainya, terus gak lama itu tangan kamu udah mulai berasa dingin. Nah itu tubuh kamu udah lagi butuhnya gula. Ya kalau kamu paksain terus kan kamu pasti uring-uringan. Iya. Apalagi yang kekurangan gulanya banyak banget sampai kayak orang mau stroke, itu bukan uring-uringan lagi. Makanya kayak orang nggak sadar. Makanya kan saya waktu itu kasihnya coklat dibungkusin ditaruh di bawah lidahnya. Ya akhirnya dibawa ke rumah sakit pun ya diinfus, setelah diinfus dikasih bubur, habis itu pulang lagi. Karena memang masalahnya adalah dia nggak makan dari pagi sampai sore, terus dia ikut kegiatan full sampai sore ya. Paskib sama silat juga ya. Paskib, silat, jalan juga dan lain sebagainya. Nah itu karena kekurangan glukosa. Jadi gini konsepnya, kalau manusia itu ada gulanya, nggak ada oksigennya, nggak ada yang dibakar, nggak bakal jadi energi. Ya sesak nafas, mati juga. Kamu nafas tapi nggak ada gulanya, lemas. Karena nggak ada yang dibakar, nggak ada energi. Gitu. Jadi dua-duanya tetap harus ada dan harus seimbang. Gitu ya. Oke, mau dicatat dulu, di foto atau mau langsung ada tanya jawab? Atau ada yang mau ditanyakan, boleh. Ya. Karena oksigen segalanya. Karena dia untuk energi.
Ya, karena dari oksigen itu akan terbentuk energi. Jadi saya jelasin lagi, oksigen yang kamu hirup dari udara itu akan masuk melalui hidung, melalui dengan sistem pernafasan, inspirasi, ekspirasi, masuk ke alveolus, difusi, kemudian disebarkan ke seluruh tubuh. Pembawanya adalah Hb, kendaraannya adalah eritrosit, ya. Jalannya adalah pembuluh darah, tujuan akhirnya adalah sel. Di sel akan terjadi pembakaran glukosa yang menghasilkan energi. Gitu. Nah, itu kebutuhan manusia yang pertama, namanya oksigen atau bernafas. Makanya tadi saya bilang, sekalipun kamu punya duit 5 triliun dan lain sebagainya, kamu gak nafas ya nggak ada gunanya. Sekalipun kamu makan, maka kamu punya makanan banyak, stok makanan banyak di dalam kulkas, kamu gak nafas juga selesai. Ya, orang nggak makan dalam waktu puasa deh, kamu puasa nggak makan berapa jam? 12. Lebih dong, 8 lebih dong. Kamu saat imsaknya jam berapa? Cuma 8 jam. Setengah hari. Oh iya juga. Kamu ya? 12 sampai 13 jam kalau di Indonesia ya. Kan azan maghrib jam 6. Imsak nggak jam 6 dong. Iya kan jam 4 lah, bisa jam setengah 5. Berarti kan kurang lebih 13 jam lebih atau 13-14 jam. Pertanyaannya, apakah kamu selama 14 jam itu kamu mati? Coba deh gak nafas selama 1 jam aja. Ya, itu artinya kenapa oksigen lebih penting daripada makanan. Kebutuhan yang kedua adalah air. Kenapa air lebih penting dari makanan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi membaca kitab kuning. Kali ini makalah yang kita baca adalah makalah dari kitab Ayyuhal Walad yang dikarang oleh Sang Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Ayyuhal waladu, wahai anak, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, dan dari malam bersungguh-sungguhlah atau bertahajudlah pada malam, ya, nafilatan lak, sebagai tambahan bagimu. Ini adalah ayat di Al-Quran, ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Amrun, kata Imam Al-Ghazali, ayat tersebut adalah perintah. Kemudian Imam Al-Ghazali mengutip lagi ayat wabil ashari hum yastaghfirun, dan pada waktu-waktu sahur mereka beristighfar. Kata Imam Al-Ghazali, ayat ini adalah syukrun atau bentuk syukur. Wal mustaghfirina bil ashar, dan pada para peminta ampun pada waktu sahur. Ini juga ayat Al-Quran. Kata Imam Al-Ghazali, ayat ini adalah zikrun atau pengingat. Kemudian Imam Al-Ghazali meneruskan, qala alaihi salam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu aswatin, ada 3 suara, yuhibbuhallahu ta'ala, yang disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sautud dik, pertama adalah suara kokok ayam. Wa sautul ladzi yaqra'ul Qur'an, dan suara orang yang membaca Al-Qur'an. Wa sautul mustaghfirina bil ashar, dan suara orang yang beristighfar pada waktu sahur. Qala Sufyan Ats-Tsauri, dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahmatullahi ta'ala alaih, semoga rahmat Allah menyertai beliau, innallaha tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Allah yang maha suci dan maha tinggi, khalaqarihan, menciptakan angin, tahubbu bil ashar, dengan angin tersebut bergerak, ya, bertiuplah
Oh maaf, khalaqa rihan tahubbu bil ashar. Allah menciptakan angin yang bertiup pada waktu sahur, tahmilul adzkar wal istighfar, membawa zikir-zikir dan kalimat-kalimat istighfar, ilal malikil jabbar, ke Allah Subhanahu wa taala al-Malik, ya, yang maha raja di raja, wal al-Jabbar, yang maha memaksa. Wa qala aidon, dan dikatakan pula oleh Sufyan ats-Tsauri, idza kana awwalul lail, apabila datang permulaan malam, yunadi munadin, memanggil seorang pemanggil, min tahtil arsy, di bawah arsy, ala liyakumil abidun, tidaklah bangun hamba-hamba, ya, para ahli ibadah, fayaqumuna wa yusallun, maka para ahli ibadah tersebut bangun dan melaksanakan sholat masya Allah, sebagaimana dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yunadi munadin, kemudian memanggil seorang pemanggil, fi syatril laili, pada tengah malam, ala liyaqumil qanitun, tidaklah bangun orang-orang yang qanitun, yang berserah diri, ya, fayaqumuna wa yusalluna ila sahar, maka mereka bangun dan melaksanakan sholat sampai waktu sahur. Fa idza kana sahru, apabila datang waktu sahur, waktu sahar, ya, nada munadin, memanggil seorang pemanggil, ala liyakumil mustaghfirun, tidakkah akan bangun, ya, orang-orang yang ahli istighfar. Fayaqumuna wa yastaghfirun, maka orang-orang yang ahli istighfar tersebut akan bangun dan beristighfar. Fa idza tala'al fajru, apabila fajar telah menyingsing, nada munadin, maka memanggillah seorang pemanggil, ala liyakumil ghafilun, tidakkah hendak bangun al-ghafilun, orang-orang yang lalai. Fayaqumuna, maka mereka bangun, min firoshihim, dari kasur-kasur mereka, kal mauta, seperti orang yang sudah meninggal, nasharu min kuburihim, bangkit dari kubur-kuburnya. Jadi itulah keistimewaan waktu tengah malam sampai waktu sahur, dan orang yang melewatkan itu akan, apabila sampai terbit matahari, malah, ya, diumpamakan seperti orang yang meninggal yang bangkit dari kuburnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.